Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di Raba 87 Fans Indo. Dan di video kali ini mari kita bahas kipas Kingston tipe 1212 yang sebelumnya sudah kita unboxing dan sudah saya cobain. Meskipun masih baru beberapa jam aja saya cobain, tapi kayaknya sudah cukup oke lah kalau misalkan kita mau bikin reviewnya ya. Itu oke. Kita mulai dulu dari mana nih? Kita mulai dari spesifikasinya yang ada di kartu, atau bukan kartu ya, buku petunjuk ini ya, petunjuk pemakaiannya ya. Oke, ini adalah kipas merek Kingston ya. Dan untuk data tekniknya, dia tegangannya 220 volt, dayanya 25 watt, kecepatannya 2 katanya di sini. Ini sebenarnya banyak kontradiktifnya sebenarnya. Jadi ini dayanya 25 watt, nah kecepatannya 2. Tapi di sini kalau misalkan dilihat, dia ini speednya 3. Dan di dusnya, ini kalau kita lihat di dusnya tuh ngomongnya katanya 35 watt ya. Jadi nggak tahu mana yang benar, meskipun kalau lihat dari motornya di sini dia 25 watt gitu, sesuai dengan yang ada di buku petunjuknya gitu. Dan di sini kalau lihat dia ada 8 inci, 10 inci, 12 inci, 14 inci. Nah, terus ya bukunya cuma gini doang, dan pemasangnya juga cukup mudah ya. Kalian tinggal masukin aja ke sini nih, ke bagian belakangnya ini, dan ini langsung dikunci, dan dikunci gitu. Oke, begitu doang, mudah. Nah, kita akan coba lihat lebih dekat. Oh ya, ini kartu garansi dari si Kingstonnya sendiri. Alamatnya nih, lihat nih, ada lumayan ya. Ada 6 di sini, ada 6 service center ya. Meskipun buat kipas sih jarang juga ya kita kita pakai service center, tapi ya at least ada ya. Ada di Banten, ada Pontianak, Pekanbaru, Surabaya, Batam, Banjarmasin. Oke, cukup menyebar gitu. Nah, oke, kita coba lihat lebih dekat. Ini dia bagian kepalanya. Ini ukurannya 12 inch, jadi saya ambil yang ini ya, dengan harga di Rp107.000 ya. Itu belum dengan ongkir ya, saya belinya di online. Meskipun seperti yang saya ceritain di di unboxing kemarin, sebenarnya saya pesan merek Yasaka sebenarnya, bukan merek Kingston. Jadi saya juga baru tahu ini ada merek Kingston gitu. Tapi memang modelnya mirip sih gitu. Ini modelnya emang seperti ini di foto, terus juga tipenya juga sama, tipe 1212 juga. Jadi ya entahlah kenapa kok mereknya Kingston gitu. Tapi oke, kita mulai dari bagian sini. Dia ukuran 12 inci tadi, dan ini untuk bagian mereknya dia tidak presisi ya, dia agak kurang ke tengah. Dan mungkin ini buat orang OCD ini gemes pengen ke tengahin, tapi sayangnya ini nggak bisa ya. Tapi yang cukup saya cukup saya suka ini di bagian depannya, dia pakai sangkar yang bahannya besi ya gitu. Karena sekarang udah rata-rata pakai plastik, bahkan Miyako aja full plastik sekarang gitu. Jadi ini cukup bisa diapresiasi ya, dia masih mau ngasih yang besi. Meskipun ya ini ada yang bengkok dikit sih, tapi ya udahlah, nggak ada masalah, yang penting nggak ada yang patah. Cuman di bagian belakangnya aja, sangkar bagian belakangnya aja yang masih plastik ya. Di sini dikasih plastik, dan plastiknya pun juga sebenarnya plastiknya cukup tebal sebenarnya. Cuman dari segi build quality, bukan build quality, quality controlnya aja yang dia ini ya kurang bagus ya. Ini bisa lihat ya, di bleber plastik ya. Tuh. Ya, plastiknya bleber. Di sini juga sama, dan memang plastik begini sih biasanya emang bleber ya. Itu juga di bagian dalam, sih lebih parah lagi kalau yang di bagian dalamnya. Gitu bahkan. Tapi untungnya si kipasnya ini rapi ya. Kipas ini nggak ada plastik yang bleber. Jadi harusnya sih dia sih rata ya. Tapi nanti kita akan coba aja. Nah, ini untuk bagian belakangnya seperti ini. Ininya mirip kayak Miyako punya ya gitu, dan dia masih manual ya, masih cuman ditekan gini doang. Dan ini lembut banget, dia nggak keras ya, dia nggak ngelawan. Enteng. Terus ini bagian bawahnya gini, cukup gede ya, 12 inci itu. Dikirain 12 inci nggak gede-gede banget. Dan ini dia bagus ya, jadi kabelnya tuh nggak nekuk. Dia di sini ada coakannya di sini, jadi kabelnya bisa rapi. Dan ini kabelnya kayaknya nggak nyampe semeter nih kabelnya, mungkin 1 meter lah kabelnya ya, agak pendek. Dan ya standar ya, standar kipas-kipas pada umumnya. Oke lah, dia bukan kabel yang jelek juga, ini dia udah standar lah. Oke, dan untuk pengatur ketinggian kepalanya atau arah kepalanya, ini dia pakai kuncian begini. Saya udah jarang lihat nih yang pakai kuncian gini, dia masih ada, tinggal diputer. Nah, diputer, dan ini bisa. Dan bagusnya dia juga ada mekanisme pengamannya juga, jadi tetap meskipun kita udah puter, dia masih tuh ada deg gitu. Dia
jadi nggak langsung turun gitu tuh. Tapi bedanya dia nggak ada suara tek 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 gitu. Nah ini paling paling rendahnya segini dan paling tingginya wow 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 tinggi banget. Oke, nah kita kunci lagi. Jarang banget tuh, udah lama banget nih saya nemu kipas yang pakai kuncian gini. Kalau kipas-kipas zaman dulu banyak ya. Oke, dan kalau kita lihat ke bagian bawahnya, di sini dia ini ada dudukan semacam dudukan paku ya, karena memang kipas ini dia bisa di dinding gitu. Meskipun saya agak ragu sih kalau misalkan dudukannya cuma satu gini doang. Ini berarti kan cuma satu paku doang ya gitu. Jadi saya agak kurang yakin aja gitu. Meskipun emang kipas ini nggak berat sih, meskipun kalau dibandingkan sama Advance TDS 16 masih lebih ringan kan Advance ya gitu. Tapi kayaknya kalau mau dipasang di dinding, kayaknya pakunya harus dipasang benar-benar kalian make sure kalau itu pakunya kuat ya, karena kalau cuma satu paku dan pakunya cuma buat buat gantungin jam sih, kayaknya bisa bisa jatuh kayaknya. Oke, kita akan coba hidupkan. Ini kabelnya pendek ya, sorry kalau berantakan. Nah oke, kita akan coba ini. Jadi dia nggak ada karet ya, jadi itu dia bisa geser-geser. Tapi oke, kita akan coba. Bismillahirrahmanirrahim, kita nyalain. Nah, dan ini adalah speed satunya. Dan untuk speed satunya saya bisa bilang ini tidak pelan ya, ini speed satunya kenceng. Jadi ini mirip-mirip kayak Advance juga ya. Jadi kayaknya dia nggak cocok kalau mau dijadiin kipas di kamar ya gitu. Meskipun sepertinya suaranya sih cukup hening, cuman sayangnya kipas yang saya ini dia ini bergetar kipasnya tuh, kalian bisa lihat ya tuh sangkarnya itu, dan bersuara gitu. Dan dia ini nggak ngunci ya tuh, jadi kepalanya masih bisa kita belok-belokin sedikit. Jadi kalau di setir mobil mungkin ada spellengnya gitu ya gitu tuh. Nah kita coba untuk speed 2 nya. Nah kalau di speed 2 nya justru dia lebih hening. Di speed 2 nya tuh dia lebih kalem di speed 2 nya. Jadi memang ini idealnya di speed 2 sih, mungkin sesuai dengan yang ada di buku petunjuk ya, karena di petunjuknya kan 2 kecepatan doang, jadi kayaknya speed 1 tuh gak usah dianggap gitu. Nah ini untuk speed 3. Nah ini speed 3 nya sebenarnya sih antara speed 2 dan 3 ini saya nggak ngerasain ada beda ya, cuman yang kedua ini sedikit lebih kencang dan ada getaran, tapi getarannya nggak separah speed 1. Jadi untuk kipas yang saya ini lebih baik di speed 2 sih. Tapi kalaupun speed 1 meskipun kepalanya bergetar ini, tapi si badannya enggak ya, jadi yang bergetar nih cuman di bagian sini aja nih, bagian motor ke sini aja, jadi ke bawahnya enggak gitu. Jadi di bagian kepalanya aja yang kurang solid, tapi di bawahnya cukup solid itu, makanya bergetar begini. Ya oke lah, kayaknya saya bakal sering pakai di speed 2 aja sih. Nah begini. Oh iya, belum coba swingnya. Coba swingnya. Nah kita coba lihat, takut tabrakan ke kursi. Kita coba lihat seberapa jauh. Halus sih, halus loh sebenarnya. Oke lah gitu. Ya dia nggak lebar, tapi oke. Kanan kirinya adil, karena ada berapa kipas kanan kiri nggak adil ya. Biasanya lebih banyak ke kanan atau lebih banyak ke kiri, tapi ini adil kanan kiri ya, dan mulus juga pergerakannya. Oke lah sebenarnya untuk standar kipas. Tinggal sekarang lihat kualitinya, ketahanannya, bagaimana kipas ini kita siksa, karena saya emang ada niat untuk siksa kipasnya ya. Dia bakal sering saya hidupin menggantikan si Miyako TJR 101 ini yang dia ada problem sebenarnya, mau saya betulin, yaitu di bagian swingnya patah ya, jadi mau saya turunin itu dan diganti sama kipas ini gitu. Untuk sementara saya bakal simpen di situ sih, tapi saya kira kabelnya panjang, tapi ini kabelnya pendek, jadi saya harus ada modifikasi terminal listrik gitu. Oke, mati. Dan ya sepertinya itu aja sih kayaknya yang bisa dibahas dari si kipas Kingston ini, karena memang ya kipas dengan harga segini bisa dapat segini juga ini udah oke ya.
gitu. Dan memang sengaja saya juga cari kipas-kipas dengan harga segini, bukan cari kipas-kipas yang harganya mahal atau yang mereknya sudah terkenal, karena saya yakin kalau yang mereknya udah terkenal banyak juga yang bahas gitu. Dan kalau yang mahal juga ya, satu saya nggak mampu beli ya, dan yang kedua juga kualitasnya juga harus udah pada bagus. Tapi justru kipas-kipas yang beginilah yang bikin saya penasaran gitu, dan juga tentunya banyak dilirik sama kita-kita lah ya, kaum para kerehore gitu, apalagi anak-anak kosan seperti saya begini yang bener-bener hemat budget banget dan butuh kipas angin gitu, pasti akan jadi kipas angin yang harganya murah gitu. Dan ya mungkin kipas beginilah yang dilirik gitu, jadi kita harus tahu kualitinya seperti apa gitu. Oke, kayaknya segitu dulu aja untuk video kali ini. Nextnya nanti saya akan bikin awning experience-nya, tapi tentunya itu nanti ya, mungkin sekitar 5 bulan atau setahun ke depan gitu. Dan nanti juga saya bakal bikin ASMR-nya, mungkin kalian lebih banyak dengar suara getaran kipas, tapi saya akan bikin video itu. Tapi oke, kayaknya gitu dulu aja untuk video kali ini. Apabila kalian menyukai video ini, silahkan klik like. Apabila kalian tidak menyukai video ini, klik dislike juga tidak masalah. Yang masih serap saya coba-coba di video-video selanjutnya.